Tuwo, yang ketiga Pak Sugeng Wahyudi, keempat Mas Muhammad Ali Mahmudi dan Mbak Uyunul Jajilah. Mas Ali, monggo on cam Mas. Ya, terima kasih. Ya Pak, saya lanjut. Mic-nya mungkin matiin satu Mas atau volumenya. Maaf untuk earphone saya. Budaya. Iki. Bisa dilanjut, Mas Ali? Mari minta tolong, Mar. Kemana Mas Faisal ini? Isi air. Buat ganjel. Monggo dilanjut. Oke, saya ambil alih aja. Baik, Pak Hamdan, terima kasih. Ya, ini tujuan kami di sini yaitu tentang pemberdayaan ekonomi lokal melalui sosialisasi teknik budidaya dan pembesaran ikan nila selain yang nila salin ya, maaf, nilai salin yang efisien. Gambaran umum tentang desa atau kelurahan atau lembaga ini. Desa. Ngapunten Pak. Nggih. Tadi habis hilang sinyal. Gimana Mas? Saya lanjutkan. Oke, monggo dilanjut. Masyarakat desa umumnya bermata pencarian sebagai petani, nelayan, serta pembudidaya ikan air payau. Salah satu wilayah yang menjadi pusat kegiatan budaya adalah tambak yang terletak di area pesisir Desa Penanjan, dikenal sebagai sentra tambak garam dan budidaya udang faname dan ikan, termasuk budidaya ikan nila salin yang mulai berkembang beberapa tahun terakhir. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan karena tersedianya lahan tambak yang luas, akses air payau yang stabil, dan dukungan masyarakat yang aktif. Secara kelembagaan, Desa Penanjan memiliki struktur pemerintahan desa yang aktif dan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, kelompok tani, kelompok budidaya ikan, Karang Taruna turut berperan dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya alam. Dengan potensi wilayah dan dukungan sosial kelembagaan yang kuat, Desa Penanjan sangat strategis untuk pengembangan program budidaya ikan nila secara berkelanjutan. Potensi desa, kelurahan, atau lembaga. Dusun Penanjan terletak di Kecamatan Paciran, wilayah Lamongan,
merupakan wilayah yang memiliki potensi besar di sektor perikanan. Ini saya nganu ya Pak, Ya. saya singkat-singkat ya Pak. Singkat aja. Dusun Penanjan menjadi salah satu pusat kegiatan tambak masyarakat dengan budaya utama berupa budidaya ikan nila salin, paname, dan terakhir budidaya kayak tradisional ikan bandeng. Kondisi lingkungan yang mendukung seperti kualitas air payau yang stabil, ketersediaan lahan tambak yang luas, menjadi faktor utama yang mendorong berkembangnya sektor perikanan di wilayah ini. Sampun mungkin Pak. Lanjutnya. Permasalahan dan tantangan. Minimnya peluang usaha budidaya ikan nila salin menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan sektor perikanan di wilayah pesisir, khususnya di desa ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang potensi ikan nila salin sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi, keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan tambak yang tersedia. Selain itu, belum adanya dukungan infrastruktur usaha seperti penyediaan benih unggul, pakan, serta sistem distribusi dan pemasaran yang terorganisir. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk membuka wawasan masyarakat terhadap peluang ini sekaligus memberikan keterampilan praktis agar mampu menjalankan budidaya nila secara mandiri dan berkelanjutan. Monggo, Pak. Metode pelaksanaan kemarin yang pertama observasi, tahap awal dilakukan observasi lapangan, diskusi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan, potensi serta kebutuhan yang berkaitan dengan budidaya ikan. Kedua, sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai potensi ekonomi dan pentingnya budidaya ikan nila salin yang efisien dan berkelanjutan. 3. Pelatihan teknis. Masyarakat diberikan pelatihan mengenai teknik budidaya ikan nila salin, mulai dari pemilihan lokasi, benih unggul, manajemen pakan, kualitas air, hingga pengendalian hama dan penyakit. Yang keempat, praktek lapangan ditambak. Pelatihan dilanjutkan dengan praktik langsung ditambah agar peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara nyata di lapangan. Untuk yang kelima, pendampingan. Setelah pelatihan dilakukan pendampingan secara berkala untuk memantau perkembangan budidaya dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi. Selanjutnya, Pak. Oh, belum berubah ya? Oke. Transisinya agak lambat perubahan slide-nya. Pembahasan dan pelaksanaan kegiatan. Ini Pak Sugeng, lanjut Pak ini. Ini lanjut, buatan. Oke. Monggo. Terus Pak. Oh, belum berubah ya? Padahal udah slide. Oke. Terus Pak Sugeng. Slide berapa? Ini. Slide 12. Manfaat ikan nila bagi kesehatan. Satu, sumber protein tinggi. Yang kedua, mengandung asam lemak omega. Dua, mengandung asam lemak. Yang ketiga, Sumber omega. yang ketiga sumber mengandung asam lemak. Yang ketiga sumber omega. Monggo Pak Sugeng. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya.
Ya, jadi pelaksanaan teknik budidaya ikan nila salin ini, pertama kita persiapkan kolam tambak. Monggo Pak Sun, lanjut Pak, ini yang tadi Pak. Sama. Ini yang udah slide 13 nih, tentang pelaksanaannya. Ya, oke. Pertama persiapan kolam atau tambaknya, kemudian pemilahan dan adaptasi benih, kemudian yang ketiga pemberian kebutuhan nutrisi ikan nila salin tersebut. Kita singkat-singkat saja. Lanjut Pak Sugeng. Oke. Ini Slide slide 14. Suaranya masih di mute, Pak Sugeng. Oh, suara saya mute ya? Oh, sorry. Baru ini, soalnya saya bukanya langsung di tampilan ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi di slide 14 ya, yang ini. Jadi Iya, Pak. frekuensi pemberian pakan atau pemberian pakan dilakukan 3-4 kali sehari, pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian juga jumlah pakan itu untuk benih berukuran 3-4 cm, jumlah pakan yang diberikan sekitar 4-6% dari total berat tubuh ikan. Pemberian pakan dapat dilakukan secara ad-satiation hingga ikan kenyang dan berhenti merespon makanan. Jadi kita kasih pakannya sampai ikan tersebut kenyang sendiri. Kemudian pakan yang bergizi tinggi, ya, pelet komersil yang memiliki kandungan protein ideal, yaitu sekitar 29-33% untuk benih. Kemudian dosis dan frekuensinya, dosis pakan disesuaikan dengan ukuran ikan, suhu air, kepadatan biomasa ikan, dan ketersediaan pakan alami. Umumnya pakan diberikan 3% dari biomasa ikan per hari, dibagi menjadi 3-5 kali pemberian, yaitu pagi, siang, sore, sampai malam. Tambahan nutrisi sendiri, yaitu pemberian probiotik, vitamin C, dan tetes tebu, dapat diberikan jika ikan terlihat kurang nafsu makan. Jadi ada tambahan boosternya ya, ibaratnya. Oke, untuk pengelolaan kualitas air. Parameter air, kita pantau secara berkala. Parameter kualitas air seperti salinitas, suhu, pH, oksigen, terlarut atau DO. Kemudian penggantian air, yaitu dilakukan penggantian air secara berkala, terutama jika kepadatan plankton plankton tinggi, ya, atau air media pekat. Kemudian pastikan kolam dalam kondisi yang bersih. Kemudian filtrasi, ya, penerapan sistem filtrasi atau resirkulasi air dapat membantu menjaga kualitas air. Kemudian salinitas, yaitu rentang yang cocok adalah 0-35%. Namun pertumbuhan terbaik seringkali dicapai pada salinitas yang tidak terlalu tinggi, misalnya kurang dari 10%. Oke, bisa dilanjut yang lain. Slide berikutnya. Saya lanjutkan Pak, untuk Oke. pencegahan penyakit. Meskipun lebihan penyakit, ikan nila tetap rentan terhadap beberapa penyakit umum pada ikan nila. Pencegahan dan penanganan yang tepat perlu diperlukan. Beberapa penyakit dan hama yang perlu diwaspadai. Ada penyakit infeksi, bakterinya bercak merah, disebabkan oleh bakteri Aeromonas. Ciri-cirinya luka kemerahan, sisik terkelupas, parut membusung. Yang kedua ada Aeromonas menyebabkan ikan pucat, kemerahan, dan pendarahan. Terus Pak. Terus jamur disebabkan oleh jamur Saprolegnia ditandai dengan bercak putih pada tubuh ikan, umumnya karena kebersihan air kolam yang buruk. Ada parasit, penyakit gatal, ikan sering menggosokkan badannya ke dinding kolam disebabkan oleh kualitas yang buruk juga.
Saya lanjutkan. Kok mati kamera ini? Hama serangan yang menyengat benih ikan. Selanjutnya pencegahan dan pengobatan penyakit. Satu, sanitasi kolam, menjaga kebersihan kolam secara rutin. Kualitas air, memastikan parameter kualitas air seperti suhu, DO, pH, salinitas agar tetap optimal. Yang ketiga, bisa pada tebar, mengatur kepadatan tebar ikan agar tidak terlalu tinggi. On cam. Lagi presentasi kok. Slide selanjutnya, Pak. Iya, ini slide 19. Pakan berkualitas, memberikan pakan yang bergizi dan mengandung probiotik untuk meningkatkan imunitas ikan. Perendaman ikan sakit menggunakan larutan garam. Hindari kepadatan berlebihan. Yang ketiga, yang selanjutnya pakan berkualitas. Terus pisahkan ikan yang sakit. Pak bisa transisi. Oke, Selanjutnya, Pak. sudah. Tuh. Nggak keluar ya? Ya, Pak Faisal bisa saya lanjutkan? Monggo, Mas. Ya, panen dan pemasaran ikan nila salin. Panen ikan nila salin. Waktu panen ikan nila salin umumnya berkisar antara 4 hingga 6 bulan setelah penebaran benih. Tergantung pada laju pertumbuhan dan ukuran yang diinginkan pasar. Ukuran konsumsi yang umum adalah 200-300 gram per ekor. Ciri-ciri ikan nila salin siap panen. A. Ukuran seragam. Sebagian besar ikan sudah mencapai ukuran yang diinginkan. B. Kesehatan optimal. Ikan terlihat aktif, tidak ada tanda-tanda penyakit, dan insangnya berwarna merah cerah. C. Warna kulit cerah. Warna ikan cerah dan tidak kusam. 5. Ikan dapat diserok langsung menggunakan jaring serok atau diangkat secara bertahap. Keenam, pastikan proses dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan kematian dan kerusakan ikan. Waalaikumsalam. Penanganan pasca panen. 1. Sortasi. Pisahkan ikan berdasarkan ukuran dan kualitas. Ikan yang rusak atau sakit sebaiknya dipisahkan. Nomor 2. Pencucian. Cuci ikan dengan air bersih untuk menghilangkan lumpur atau kotoran. Nomor 3. Sebentar ya. Pendinginan opsional untuk pengiriman jauh. Jika ikan akan dikirim ke lokasi yang jauh, segera masukkan ikan ke dalam wadah berisi es atau chiller untuk menjaga kesegaran. Pastikan es tidak langsung bersentuhan dengan ikan untuk menghindari freezer terbakar. 4.
Pengemasan, kemas ikan dalam wadah yang sesuai seperti styrofoam box atau wadah plastik berisi dan dengan es. Pemasaran ikan nila salin, penentuan harga jual, biaya produksi, hitung semua biaya yang dikeluarkan mulai dari benih, pakan, obat-obatan, tenaga kerja, hingga biaya operasional. Harga pasar, survei harga ikan Si Andra. nila salin di pasar lokal, tengkulak atau pengepul. Kualitas ikan, ikan dengan kualitas baik, segar, utuh, ukuran seragam, biasanya memiliki harga lebih tinggi. Ukuran ikan, ukuran konsumsi umum lebih diminati dan dihargai lebih tinggi. Pelaksanaan kegiatan, kegiatan budidaya ikan nila salin dilaksanakan untuk menjawab permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap potensi ekonomi budidaya air payau, serta terbatasnya keterampilan teknis dalam mengelola tambak secara efisien. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara budidaya nila salin yang tepat, serta belum memanfaatkan tambak secara optimal. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai nilai ekonomi ikan nila salin serta potensi pasar yang menjanjikan. Selanjutnya dilakukan pelatihan teknis yang mencakup pemilihan lokasi tambak, pemilihan benih unggul, manajemen pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, hingga pengendalian hama dan penyakit. Masalah yang kita dapat dari sosialisasi tentang budidaya ikan nila salin dengan petambak lokal yaitu masalah kualitas air. Mengelola parameter kualitas air harus teliti karena rawan terjadi perubahan warna air. Masalah yang sering dihadapi berupa pH yang tidak stabil dan suhu cuaca yang sering berubah-ubah. Untuk memperkuat keterampilan peserta, pelatihan dilanjutkan dengan praktek langsung di lokasi tambak milik warga. Dalam praktik ini, peserta terlibat aktif mulai dari proses persiapan kolam hingga pemanfaatan pertumbuhan ikan. Selain itu, tim pendamping memberikan panduan dan evaluasi secara berkala selama proses budidaya ikan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa budidaya ikan nila salin dapat menjadi peluang usaha yang potensial dan berkelanjutan, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Ya, ini mungkin bisa dilanjutkan, Mas Faisal. Lokasinya itu lokasi. Iya Pak Ali, untuk peta lokasi sendiri ditambah udang milik warga Pak Kusno ini ada ada 3 kolam, yang 2 kolam berukuran besar, yang 1 kolam ini berukuran kecil. Selanjutnya Pak Sugeng. Oke, bentar. Oke, Mas.
foto kegiatan ditambah ikan nila ini untuk jumlahnya ini ada 7 orang, yang satu ini apa kayak bagian dokumentasi gitu Pak. Ini dokumentasi foto kegiatan. Ini yang sebelah kiri atas persiapan, yang kedua ini yang tengah sosialisasi, yang ketiga ini kayak apa pelatihan kualitas air, mengukur pH sama suhu. Ini yang sebelah kiri bawah ini foto sama tambak lokal. Ini yang di tengah pemberian pakan. Ini yang terakhir foto ikan nila. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Monggo untuk Pak Hamdan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah melaksanakan KKN di Lamongan. Kemudian juga terima kasih hari ini sudah melaporkan kegiatan yang telah dilakukan di sana. Berkaitan dengan presentasi ini, mungkin saya bertanya dikit saja, karena kan saya rasa sudah bagus. Mungkin ada beberapa yang pengen saya ketahui saja terkait dengan hal di sana. Kalau boleh tahu teman-teman di sana itu berapa persen yang berternak ikan nila salin dari yang lain? Apakah semuanya ikan nila ataupun ada komoditas-komoditas yang lain di sana? Ada komoditas yang lain Pak, yang lebih banyak itu tambak udang faname Pak. Tambak udang. Iya. Kira-kira kalau satu desa itu berapa persennya ikan nilanya? Bisa dihitung Pak, mungkin cuma yang selama yang saya ketahui sama Mas Rohmat itu 2 itu Pak. Yang lainnya tambak udang faname. Tapi sana banyak ya? Rata-rata petani atau peternak semuanya di sana ya? Untuk Iya Pak, kegiatan ekonominya. petani sama nelayan Pak paling banyak. Paling banyak. Oke. Kemudian apakah nanti ada RTL-nya dari kegiatan teman-teman ini? Apa cukup di sini? Apa gimana rencananya? Gimana Pak? Apakah nanti ada rencana tindak lanjut? Apakah mau ke sana lagi? Cuma silaturahmi atau gimana? Insya Apa Allah sampai kalau cukup sini aja? Lagi, Pak. Saya kepingin juga lihat langsung. Oke, kalau itu mungkin haknya teman-teman. Kalau dari kampus, laporan ini insya Allah cukup. Kalau bisa ya teman-teman bisa melihat ke sana, silaturahmi ke sana. Oke. Kemudian dari sosialisasi kemarin, apakah ada yang menyangkut dengan pemasaran atau output-nya? Output apa enggak? kalau yang masalah kayak kita ini cuma Pak, apa kayak cuma memberikan apa ya arahan ke kualitas air Pak. Kalau masalah yang lain itu kayak kita sharing gitu Pak, tanya jawab masalah yang kayak persiapan kolam, pemasaran, pemilihan benih gitu. Kayak kita paling banyak nanya ke petani gitu Pak, kayak sharing gitu. Tapi kalau kita sendiri paling banyak itu memberikan kayak sosialisasi masalah kualitas airnya itu Pak.
Oh, berarti teman-teman lebih mengena ke manajemen operasionalnya kalau gitu ya? Betul, Pak. Jadi begini, Betul. eh, yang kami khawatirkan apa yang kami sampaikan tuh malah membuat ternyata itu pemahaman yang lebih dari yang kami pahami gitu loh. Jadi kami mencari celah mungkin ada sesuatu yang bisa kita berikan ke mereka yang sebelumnya mereka belum paham. Karena ya bisa dikatakan mereka itu udah para petani yang berpengalaman semua. Cuman kan mungkin dari mereka masih ada cara-cara yang bisa dikatakan tradisional gitu kan. Jadi kita memperkenalkan peralatan baru, alat-alat ukur pH seperti itu. Betul Mas Adit ya? Iya, betul, Pak. Oke, terus output yang ingin didapatkan teman-teman apa di sana dari kegiatan ini? Output yang ingin kami harapkan dengan apa yang bisa kami berikan bisa memberikan hasil panen yang lebih optimal. Arahnya kami seperti itu. Yang mungkin ada kendala buat mereka sebelumnya dengan adanya pemberian pemahaman baru ke mereka menjadikan mereka untuk melakukan perbaikan atau improvement untuk meningkatkan hasil panen mereka seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Oke, presentasinya cukup. Silakan teman-teman di screenshot, Oke. kemudian nanti laporan ke grup. Kemana Mas siapa? Mas, oke. Saya screenshot ya. Ya, Oke. On cam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Pak, bentar, Pak. Belum? Mbak Campur. ini bisa biar kelihatan. Udah? 1, 2, 3. Kebetulan presentasi ini saya rekam dari awal sampai sekarang masih terekam secara video. Oke, siap. Oke, bentar saya share di grup langsung. Oke. Sip. Terima kasih.